Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat agar terhindar dari kekurangan uang. Mengurangi pengeluaran demi menaikkan pendapatan adalah gaya hidup yang harus diterapkan, termasuk oleh milenial dan pendengar podcast ini. Terlebih di masa saat ini. Lantas pengeluaran atau belanja apa yang dipangkas? Pastikan pengeluaran yang dipangkas yaitu pengeluaran yang merusak kesehatan keuangan, seperti pengeluaran yang sifatnya konsumtif agar gaji cukup sebulan dan uang tidak cepat habis. Artinya penggunaan uang harus bijak. Maka dari itu kamu perlu memperhatikan diet keuangan. Diet keuangan adalah upaya membatasi pengeluaran. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, belajar mengutamakan perut dibanding shopping. Makan dan minum menjadi salah satu kebutuhan wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak belanja ke mall sebulan atau belanja online untuk membeli sesuatu, barang yang hanya keinginan saja, kamu masih bisa hidup. Tetapi kalau tidak makan atau minum beberapa hari saja, bisa berakibat sakit bahkan meninggal dunia. Oleh sebab itu, belajar mengutamakan perut maupun kebutuhan penting lainnya seperti bayar kontrakan atau cicilan rumah, tagihan listrik dan air, peralatan mandi, transportasi untuk pulang pergi kerja dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut seperti biaya makan dan minum dapat dihemat. Artinya makan tidak berlebihan yang membuat mubazir. Misalnya tidak setiap hari makan dengan lauk mewah, tapi diselingi dengan lauk sederhana seperti tahu tempe atau lainnya. Selain itu, masak makanan sendiri di rumah agar tidak jajan di luar. Kedua, merawat barang dengan baik agar awet. Barang-barang yang dimiliki seperti pakaian, tas, sepatu, dan lainnya, rawatlah dengan baik. Tujuannya agar barang tersebut awet, jadi tidak perlu merogoh kocek untuk membeli yang baru. Uang disimpan untuk kebutuhan penting lainnya. Misalnya saat mencuci baju putih dipisahkan dengan baju berwarna agar tidak luntur. Menyikat baju ketika mencuci pun jangan terlalu keras supaya tidak sobek atau rusak. Cara-cara seperti ini sebenarnya sepele, tetapi banyak orang mengabaikannya. Merasa punya uang, kalau rusak tinggal beli yang baru. Pemikiran yang salah yang membuat uang kita sering habis. Ketiga, jual barang tak terpakai. Daripada barang-barang bekas atau tak terpakai teronggoh begitu saja memenuhi lemari, gudang, lebih baik dijual. Misalnya pakaian, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Keempat, tahan godaan nongkrong. Buatlah aktivitas seru di rumah agar tidak perlu keluar dan buang-buang uang. Misalnya memasak makanan dan cemilan, membaca buku, nonton film, berkebun, atau kegiatan lainnya. Dengan demikian, uang tetap utuh, tidak lapar mata atau tergoda untuk jajan, seperti beli minuman boba, kopi kekinian, dan nonton bioskop. Lama-kelamaan beraktivitas di rumah akan menjadi kebiasaan menyenangkan. Kelima, beli barang berkualitas saat berbelanja. Biasanya ada harga ada rupa. Artinya kualitas barang berbanding lurus dengan harga. Jadi beli barang yang berkualitas ketika berbelanja, kebutuhan meski konsekuensinya sedikit lebih mahal. Tetapi tidak apa. Barang yang berkualitas baik bisa awet sampai 5 tahun. Apalagi kalau dirawat dengan baik pula, daripada alih-alih kamu berhemat dengan membeli barang murah tetapi cepat rusak. Niat hati mau berhemat tapi malah terpaksa membeli barang baru untuk mengganti barang lama yang sudah rusak. Pengeluaran bertambah dan mungkin saja sifatnya mendadak dan mendesak. Kalau memang mau berhemat, kamu dapat membeli barang second atau barang bekas yang bermerek dan biasanya harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya masih oke. Keenam, tetap memikirkan masa depan. Berapapun gajimu yang kamu peroleh atau sebanyak apapun kebutuhan, tetap sisihkan sebagian untuk masa depan seperti dana darurat, investasi, atau tabungan. Dana darurat untuk berjaga-jaga kalau kamu sedang mengalami kondisi gawat seperti sakit, kehilangan pekerjaan, upah berkurang, dan keadaan mendesak lainnya. Dengan investasi menjadi jalan untuk mengembangkan uang. Jadi kamu punya aset yang bekerja untukmu sehingga dapat menghasilkan uang tambahan. Tabungan bisa dijadikan alternatif menyisihkan uang. Kalau keuangan pas-pasan, kamu dapat memilih antara investasi atau tabungan. Porsinya masing-masing alokasikan 10% dari gaji sebulan untuk dana darurat dan investasi atau tabungan. Itulah tadi cara mengatur keuangan agar kamu bisa lebih hemat dan juga untuk diet keuangan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.